Selamat malam, Balai Sarbini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu waktu kecil pas saya TK, saya ini akselerasi. Serius. Jadi dulu pas pertama kali saya masuk ke TKA, saya ditanyain guru saya. Adik, kamu siapa? Saya murid baru, Bu Guru. Murid baru? Kok gede banget ya, kamu pindah ke TKB aja. Ini untung dulu saya nggak segede ini, cuma gara-gara gede saya bisa akselerasi dari TKA ke TKB. Nih kalau dulu saya udah segede ini mungkin bakalan beda. Adek, kamu siapa? Saya murid baru, Bu Guru. Kamu kok nggak cocok ya di TKA? Saya cocoknya di TKB, enggak, kamu cocoknya jadi TKW di Arab Saudi. Dulu juga pas kecil saya ini sering dihukum sama orang tua saya, tapi beda ya. Papa saya ini kalau ngehukum gak marah-marahin. Papa saya paling benci sama anaknya yang suka rebutan makanan. Jadi kalau kita rebutan 1 gorengan tempe, kita dihukum suruh makan 100 gorengan tempe. Jadi bisa dilihat ya, berarti saya sering dihukum. Ini sebenarnya papa saya tuh nggak jahat, dia itu ingin mendidik anaknya. Dan saya nyesal kenapa dulu saya sama adik saya tuh nggak kong kali kong gitu. Ini nggak berlaku ketika saya dewasa. Kalau saya udah dewasa tuh saya pasti ngomong, Dek, kita rebutan handphone aja. Jadi rebutan handphone 1 dibeliin handphone 50, buka counter kita. Dan ini adalah bukti ketika anaknya sukses tapi bapaknya bangkrut. Saya juga dulu ketika sering pulang sekolah tuh saya sering ke warung gitu ya. Dan saya tuh di PHP-in sama ibu warungnya ketika saya datang. Ibu warungnya tuh pasti senyum-senyum terus bilang gini. Ih, kamu lucu banget, cantik, cepet gede ya. Kalau gede nanti ibu jadiin mantu. Semangat nih saya kan jadiin ibu mantu warung, men. Bisa makan gorengan tiap hari. Mirip telur gitu saya makan kan. Sampai akhirnya saya segede ini saya samperin ibu warungnya, udah pede. Disamperin ibu warungnya jutek. Kok kamu gede banget? Lagi mana, Bu? Ibu yang minta saya gede gitu. Kayaknya kamu gak pantas jadi mantu saya. Lah, terus gimana, Bu? Iya, kamu pantasnya jadi TKW ke Arab. Jadi gini, dulu waktu kecil di Pekalongan itu pasti ketika anak kecil mengalami yang namanya prosesi dundunan atau turun tanah. Nah ini gambarnya seperti di belakang ini ya. Jadi dundunan itu, ini kita bisa lihat ya. Anak kecil ditaruh di kurungan ayam. Nah depannya ini ada banyak pilihan. Nanti diharapkan apa yang dia pilih ini menjadi masa depan si anak. Jadi misalkan dia pilih pulpen, dia jadi penulis. Dia pilih tasbih jadi ustadz. Ya, saya stand up komedian, kalian pasti tahu saya milihnya apa. Saya milih sendok prasmanan. Iya. Dan lihat kurungan ayam segitu nggak mungkin kan buat saya ya. Tapi orang tua saya kreatif. Saya dikurung di lapangan futsal. Dan setelah tradisi ini biasanya anak nanti digendong setelah dia memilih, nanti ada prosesi yang namanya siwur. Prosesi siwur itu nyebarin duit receh. Ini sebenarnya ada sisi negatifnya dari tradisi ini karena kalau orang yang biasa aja dia jadi maksain untuk nyebarin duit. Orang biasa aja tapi nyebarin duit 100.000 kayak gini. Cuma buat jaga gengsi. Iya, dia bisa bagiin duit tapi anaknya ditahan, nggak bisa diambil di rumah sakit. Dan biasanya nih setelah ada prosesi kayak gini, orang tua tuh suka nggak terima sama pilihan anaknya. Jadi ketika dia anaknya pengen jadi penulis, pulpen tuh udah ditaruh di atas. Namanya anak kecil kan bebas ya. Ngambilnya tasbih, diulang lagi sampai 3 kali. Kalau misalkan emang pengen anaknya jadi penulis ya sediain barang-barang yang
anaknya jadi penulis. Pulpen, buku, kontrak sama penerbit. Iya, jadi apapun pilihan anaknya tetap jadi penulis. Iya gak? Sevina, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alasan cowok gak ngajakin ceweknya liburan karena katanya kita ribet. Bawa baju banyak banget. Ini alasannya karena kita itu ingin mempertahankan eksistensi kita di antara perempuan lain. Karena kita gak mau pas liburan ada cewek yang bajunya sama kayak kita. Ini sama aja menandakan selera kita tuh pasaran. Dan secara otomatis cowok yang kita jadiin pacar itu pasaran. Itu alasannya kita ngelakuin ini juga untuk ngejaga harga diri kalian. Buat cewek yang penting beda, gak pasaran. Jadi jangan heran kalau ada cowok jelek banget, ceweknya cantik banget. Ya karena suka sama cewek jelek itu, karena suka sama cowok jelek itu gak pasaran. Kalau suatu saat nanti cowok jelek jadi pasaran, kita akan milih yang lain. Cowok buruk rupa. Dan satu lagi ya, jadi cewek juga susah gitu. Kita upload foto, dibilangnya kita pamer gitu ya. Dan cowok suka pikirannya negatif sama cewek yang kerjaannya gak jelas, tapi suka keliling dunia untuk liburan. Pasti pikiran cowok, nih cewek simpenan om. Iya kan? Padahal kita cewek gak pernah mikirin kayak gitu ke cowok gitu kan. Bisa aja cewek yang liburan keliling dunia tapi kerjaannya gak jelas, itu pakai duit orang tuanya. Nah, orang tuanya yang simpenan. Kalau mau soal pamer-pameran, cowok jauh lebih pamer daripada cewek. Terutama cowok-cowok yang suka traveling ke gunung. Mereka cuma bawa tulisan buat selfie. Tulisannya I love you. Abis itu dipasang gitu. Kalian jadi cowok gak nyadar apa ya? Cewek tiap hari bawa gunung gak pernah pamer gunungnya. Pernah kalian lihat cewek foto gunungnya abis itu dikasih tulisan puncak kenikmatan. Gak pernah. Dan kalau ngomongin soal liburan, orang tuh sukanya liburan ke pantai, tapi saya malas liburan ke pantai. Karena kalau saya liburan ke pantai, orang-orang tuh mandang saya aneh. Diliatin dari atas ke bawah. Seakan-akan saya tuh adalah makhluk yang tidak pantas liburan ke pantai. Apa gara-gara saya nggak pakai bikini? Saya bisa kok pakai bikini. Bayangin saya pakai bikini coba. Ya itu menjijikan. Dan yang lebih ngeselin lagi adalah ketika pasti kita ke pantai tuh ingin renang gitu kan. Pas lagi pemanasan gitu, pas mau loncat pasti di samping ada yang apa maksudnya? Pas udah loncat, temennya ikut. Nah gitu dong Vin, kamu jadi pelampung buat kita. Kita kan gak bisa renang. Lagian ketakutan orang ketika di pantai itu gak mungkin terjadi. Gak mungkin juga kan saya liburan ke pantai, saya loncat jegur, pantainya belah. Ada bangkai Titanic, ada harta karun, ada Fir'aun lagi lari. Gak mungkin, kalau misalkan itu terjadi, pastinya saya akan berguna banget buat orang-orang yang di situ. Misalkan, aduh, kenapa Mbak? Kunci saya hilang. Tenang, sini Mbak. Ini kuncinya, Mbak, ya Mbaknya anyut, Mbak. Kasian. Tujuan liburan adalah untuk merefresh pikiran kita ya. Tapi orang zaman sekarang itu cari liburan yang so ekstrim banget gitu. Ya kan, salah satu contohnya adalah bungee jumping. Terakhir bungee jumping, gedungnya ambruk, sekarang udah jadi toko parabola. Ya kan, dan sebenarnya buat saya liburan ekstrim selain sulit, bahkan wisata yang umum, contoh Dufan. Di sana ada banyak wahana dan ada batasannya, batasan berat sama batasan tinggi. Ya enggak? Ada yang tahu histeria? Yang dari bawah ke atas. Nah, mungkin saya bisa pakai kursi 2 ya kan? Bisa. Tapi saya akan mengganggu orang di sebelah saya. Jadi kita kata, asik banget, naik, kok lama banget ya. Pas dilihat baru 10 senti. Dan satu-satunya wahana di Dufan yang bisa saya masukin adalah rumah miring.
ya kan? Itu pun pas keluar rumahnya jadi lurus. Sevina terima kasih.